Tuh, selamat sore para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Mungkin pada kesempatan sore yang sangat berbahagia ini, saya kedatangan suatu sosok tamu ya. Kenapa saya elapkan? Biar kalian tahu dengan cerita permasalahan saya membawa berita, nggak tahu berita apa, karena barusan tadi pakai telepon karena seluruh preman-preman ini sudah memancar berbagai tempat, maksudnya menyebar luas. Nggak tahu apa tujuannya, saya nggak tahu. Kalau informasi saya nggak jelas, yang jelas nanti kita lihat apa yang disampaikan, apa yang mau diceritakan. Tahu-tahu si apa namanya udah nggak asing ya kalau disebut mbah, ya udah mbah. Kalau disebut curut got ya memang mbahnya. Jadi ketika kalian sudah menyaksikan sosok seorang Prabu, gimana sosok seorang Prabu ini boleh dikatakan sudah mendunia juga ya. Karena kenapa? Liciknya seorang Prabu, jahatnya seorang Prabu yang selama ini selalu tipu muslihat, ketika bertemu juga sama Remondo sama Bung Laga, dia masih ada suatu mau disampaikan katanya. Jadi kedatangan saya juga sempat bingung, barusan tadi munyuk-munyuk mau kendaraan, tahu-tahu datang ke sama Ciraden. Secara langsung, secara yang apa yang mau disampaikan, ada hal penting katanya. Hal penting apa sih bilang? Yang jelas saya sudah nekat katanya. Nekat apa? Udah jangan banyak omong, saya pengen ngobrol dulu katanya. Nah, ketika dia sudah menyampaikan gitu, saya siapkan kameramen biar tahu jelas apa cerita yang permasalahan yang akan dilakukan sama si bos curut yang namanya Prabu Ciraden. Bos curut gimana iya, Ciraden? Iya, betul. Prabu bos curut gitu ya. Bos, stop. Apa Bisa itu? begitu? Jadi aslinya saja. Iya. Tidak ada Ciraden. Nggak ada. Bos pun nggak ada. Tidak usah. Nggak usah. Nggak usah. Jadi yang ada Prabu curut. Gimana? Kau masih ada curut-curut begitu? Oh, nggak ada curutnya ini mah. Oh, nggak ada curutnya. Jadi dia mau dipanggilnya aja Prabu curut gitu ya. Apa curut Prabu? Gimana? Terserah kau Ciraden. Hah? Terserah Enggak. kau. Maksudnya tadi itu kenapa? Tinggal terserah kau Oh, Ciraden. terserah ya. Mau panggil apapun silahkan. Iya. Iya. Saya tadi kan sudah menyampaikan nih saran kepada sahabat-sahabat saya Prabu ya. Iya. Oh iya, saya pengen tanya dulu ya sebelum kita lanjut ke titik pembahasan perbincangan saya sama si Prabu. Pengen mendengarkan dulu komentar untuk melihat daripada live streaming dengan suara. Kita cek dulu mic kita. Jangan kita udah cek dulu mic kita. Oh ya, sip, mantap ya. Oke, udah sip ya. Udah sip. Mic kita sudah sip. Kita bisa ngobrol langsung sama seorang yang namanya Prabu. Wah, tapi ini Prabu bukan sang Maharaja Prabu Siliwangi, bukan. Kalau ini mah saya bilang tadi itu ya, Prabu curut got. Itu terserah kau sih. Terserah kau mau panggil aku apa. Iyalah. Iya. Kenapa Mau emang? curut, mau apa? Yang Iya. penting saya tetap Prabu. Walaupun tetap Prabu. Iya. Iya. Apa namanya Prabu itu? Ya, Prabu itu ada sebuah gelar Gelar. bagi saya. Ya. Jadi kalau setelah dipanggil dengan panggilan seorang Prabu, Ya, gelar. gelar itu.
Jadi suatu panggilan cumbuan yang tersendiri, terciri khas, yang sangat boleh dikatakan legendaris ya. Iya, itu memang ciri khas saya. Ciri khas. Iya. Iya. Jadi sosok seorang Prabu. Betul. Dari kecil memang namanya Prabu. Semenjak saya menikah. Setelah menikah. Iya. Sebelum menikah bukan Prabu. Sebelum menikah bukan. Kalau yang namanya Silit itu siapa? Ya nggak tahu itu. Katanya Silit Prabu kau. Hah, kurang ajar kau. Kenapa kau bisa begitu? Jangan Iya. terlalu lah kau, Ci. Iya. Iya. Kalau saya yang namanya kepada sesepuh saya, leluhur saya, Eyang Prabu Siliwangi, saya tahu ya. Karena di sancang kerancang kawat biru di Garut sana, di sana ada yang namanya nggak jauh di Sancang 9 itu, di situ titik dengan tangga 1000 kita lewatin, disitulah masuk yang namanya hutan larangan, disebut di mana anak Prabu Siliwangi itu dulu itu adanya di Sancang ya. Nah, tempatnya Sancang itu adanya di Garut ya. Kalau ini saya tadi barusan dengar namanya Prabu seketika nikah. Sebelum dia nikah dia masih bawa namanya Silit ya. Kau ini Iya. ada-ada saja. Iya. Silit itu kau itu kemungkinan Jadi, ya. namanya ketika belum nikah bawa namanya Silit. Ketika ketemu saya namanya adanya Prabu, ada ujungnya lagi God ya, Curut God Prabu. Nah gitu. Inilah tahu-tahu dia datang. Aneh. Mau laporan apa kau Prabu? Hah? Saya tidak mau laporan ya. Cuma ada yang mau saya cari, ada yang mau saya inikan. Apa ya. itu? Ya, terutama saya kesini ingin mencari Raimondo. Raimondo. Iya. Terus Ya, mencari Raimondo. Ah. Jadi akan kami, terutama saya ya, akan saya ajak pulang kembali ke tempat saya. pulang. Ya. Oke, terus apa lagi? Dengan satu lagi, saya mohon kau, Cik, Ya. beserta Ray, ya, tolong untuk mengobati Bung Laga. Ya, Terus, itu. ya, oke, terus tujuan kau kesini banyak sekali Ya banyak yang perlu ya. kau sampaikan langsung, makanya saya live streaming ini biar tahu. Kalau tidak istilahnya diobati, ya, saya minta madunya saja. Minta madunya Iya. saja. Untuk mengobati Bung Laga. Oke, Itu. itu saja. Apa ada lain-lain lagi? Cuma itu. Cuman Iya. itu. Nanti kalau memang ada yang lain, kemungkinan ya nanti ada inisiatif yang lain, saya bisa mengatakannya. Mengatakannya. Iya. Nah, iya. Waduh, sudah ada yang ngasih tahu sama saya nih Prabu, hati-hati sih. Tuh, saya disuruh hati-hati nih. Ada apa ini ya? Saya bingung juga sama si sahabat-sahabat Cik Raden ini, mantau terus ya, yang setia ini ya, selalu mengingatkan hati-hati terus. Jadi hati-hati itu berarti waspada. Ya apa yang harus Ya, diwaspadai? karena mereka nonton, menyimak. Ya mereka menonton, menyimak ya, Cik Iya. Raden ya. Betul. Cuman mereka yang menonton dan menyimak. Saya kan antara saya dengan Cik Raden loh. Prabu dengan Cik Raden. Iya betul. Iya. Tapi mereka ini dengan kesetiaan mereka, cintanya mereka, ketika perjalanan demi perjalanan yang selama ini dilihat secara nyata di channel YouTube Cik Raden, dengan langkah sepak terjang yang kalian lakukan, mereka tahu. Apa yang mereka ketahui Ya nanti ada komentar, pasti ada komentar tentang mereka. sifat terjang saya? Apa? Saya orang baik loh, Cik. Hah? Ya, orang baik saya. Iya. Iya. Tidak pernah saya istilahnya berbuat jahat. Tidak pernah. Iya. Iya. Nanti kita pasti ada yang komentar itu. Mereka sudah ketika memantau, melihat terus, menyaksikan dengan perjalanan dan perjalanan yang mereka lakukan. Ini saya juga tadi tumen sahabat ya. Kan suasananya ini di tempat wilayah Cik Raden ini boleh dikatakan
dari tadi malam sampai pagi siang ini hujan. Kebetulan sore ini udah masih mendung. Makanya saya gelagat saya mau keluar itu hawanya itu nggak enak. Ngunyuk berusut. Datang Siapa yang ngonyuk berusut? si Prabu Curut God ini. Alah, mak. Prabu Curut God. Saya ini bukan Curut God, Raden. Apa itu? Hah? Prabu. Prabu saja. Iya. Nggak ada curut-curut. Memang saya akui, Hmm. apapun saya punya, apapun saya milik. Tapi kalau untuk ngobatin Bung Laga, saya harus minta Cik Raden dan Bang Rey. Oh iya. Iya. Karena Iya. madunya Bang Rey ini madu sakti. Oh iya jelas. Iya. Mm-mm. Tanpa madunya Bang Rey, Bung Laga tak akan bisa sembuh. Oh gitu. Dan nggak bisa kuat lagi, tidak bisa kembali lagi seperti sedia kala. Kenapa? Kau itu sangat bela bener. Kayaknya gimana caranya cepet mau disembuhin bener. Saya ini curiga juga sama kau nih Prabu. Bukan begitu, bukan masalah saya ada macam-macam dengan dia, ada yang ini dengan dia, tidak. Itu karena hati saya dengan dia tuh kasihan. Karena dia itu sahabat, ya. Sahabat dari Raimondo, sahabat dari saya, ya. Itu. Dan istrinya pun ya memohon, meminta supaya saya bisa merayu Cik Raden dan Bang Rey untuk mengobati Bung Laga. Oh begitu. Iya. Enggak, kau kata apa benar itu? Si Raimondo bilang matanya itu keluar darah terus ada kayak ulat-ulat belatung itu. Betul. Maka dari itu saya kemari. Saya mencari Bang Rey di Padepokan, Bang Rey tidak ada. Tidak ada. Iya. Saya kemarilah saya. Ternyata ya Cik Raden ada. Nanti dulu ada yang komentar ini Prabu. Katanya kau ini merayu ini kata Mina. Tuh, merayu kau ini Prabu. Saya tidak merayu Cik Raden. Mohon diobati. Memohon saya, ya bukan merayu. Memohon dengan Cik Raden untuk mengobati Bung Laga. Tuh, dari Malaysia aja nih ada yang komentar nih. Ya, dengerin. Joe Farni. Assalamualaikum Cik Raden, Malaysia. Ya, hadir Cik. Jangan percaya mulut Prabu biar busuk. Nah, mulut Prabu ini nggak akan busuk. enggak loh, maksud mereka ini kau ini kan dari dulu, maka saya bilang tadi itu mantau terus, menyimak terus dengan kelakuan perilaku yang kau lakukan kepada kami. Adanya baku hantam, adanya pertemuan, di situ kau mengatur strategi sehingga dengan adanya kau datang ke sini seolah-olah ada tujuan yang tersendiri tersembunyi ini Prabu. Tujuan tersendiri tersembunyi. Apa yang saya tuju? Nggak ada saya yang tuju. Cuma itulah tujuan saya, untuk supaya Cik Raden dan Bang Rey mengobati Bung Laga. Gitu. Iya. Kalau nggak diobatin kenapa emang? Kasihan dia Cik. Oh kasih. Iya. Kasihan dia Cik. Iya. Tapi dia nggak kasihan dengan apa yang selama ini dia lakukan sama kami. Tidak Cik, tidak. Dia kasihan sebenarnya tuh Cik. Dia sekarang sudah mau tobat katanya. Baru mau. Iya. Setelah diobatin kumat lagi. Tidak Cik. Tidak kayaknya. Iya. Tidak gimana? Dia tidak akan seperti Prabu. Kalau Prabu sampai dimanapun Prabu tidak akan mungkin tobat. Tahu nggak si liciknya Bung Laga? Semangkok dingin, semangkok panas. Terus? Jadi hari ini dia bagus, besok dia akan jahat lagi. Itu yang kami takutin. Ya berarti kalian masih takut dong dengan Bung Laga?